netizen asyik Indonesia. Hari ini ketemu lagi barengan sama Julius sama Ilham ya. Ya betul. Gue inget banget Ilham, tahun lalu kita sempat ketemu sama netizen asyik Indonesia itu kita ketemu langsung. Iya. Kita bisa merasakan energinya penonton kita di depan, kita seru-seruan bareng, kita wah keren banget deh. Tapi nggak apa-apa. Betul. Ini kan kita harus kayak gini karena mematuhi protokol kesehatan. Yes, betul sekali ya. By the way, Siberkreasi Netizen Fair 2020 virtual event kali ini itu hadir secara virtual yang bisa lo saksikan melalui live streaming YouTube dan juga Facebook nih buat kamu netizen asik Indonesia ya. Ya betul. Karena kita tetap harus peduli John di masa pandemi COVID-19 ini dengan memperhatikan berbagai macam protokol kesehatan ya. Ya. Dan juga tentunya saat ini kita semua yang terlibat syuting di acara netizen fair kali ini ya, kita sudah mematuhi standar protokol kesehatan Ilham Ramdana. Kita melakukan 3M. Kita pakai masker. Betul, kita mencuci tangan. Betul, kita jaga jarak. Iya, Ya tadinya kan? kalau misalnya kita mau 2,5 meter, cuman kayak halo bisa jadi Ilham di gedung sana, gue di gedung sini nih. Jauh amat Nah Bang. itu dia. Jadi kalau kita sudah melakukan 3M, kita pengen minta izin dulu ke netizen asik Indonesia, kita lepas masker kali ya. Oke siap. Enak gitu ngomong. Nah, Oke. tadi juga kita pas masuk ke sini ya, kita di scan suhu tubuh dulu. Betul sekali. Kita suruh cuci tangan. Betul sekali. Jadinya ya udah aman. Nah itu dia. Lanjut Ilham Ramdana. Buat netizen asik Indonesia yang udah ikutan nonton sekarang tapi belum registrasi, langsung aja registrasi di www.snf2020.id. Nah nih gue bakal jelasin bagaimana caranya ya. Yang pertama adalah klik tombol registrasi now. Habis itu isi identitas lo dan juga pastiin lo isi dengan nama lengkap lo. Betul. Nanti lo akan dapetin email konfirmasi dan juga nomor registrasi yang bisa ditukar dengan e-certificate di setiap akhir sesi talk show. Nah itu dia. Nah nanti pada akhir virtual talks lo bisa klik button certificate di kanan bawah screen nanti. Di kanan bawah tuh berarti di sini ya. Iya betul. Oke. Terus masukin aja nomor registrasi yang udah ada di email konfirmasi dan e-certificate akan kita kirimkan ke email lo semua. Jadi buat kamu netizen asik Indonesia, jangan lupa selalu cek attachment yang ada di email lo yang terlampir e-certificate di dalamnya, oke? Nah, habis itu dapat deh sertifikat. Nah, tidak. Tapi buat yang baru kenal Siberkreasi ya, Siberkreasi adalah gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Oke. Yaitu penyebaran konten negatif melalui internet, ada hoax, ada cyberbully, dan juga online radikalisme. Itu dia. Karena emang kalau kita perhatikan ya Ilham, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang kayaknya tuh pergerakan internetnya itu banyak sekali orang menggunakan internet. Betul, masif banget. Nah betul, tapi di saat yang bersamaan sangat sedih ketika kita menggunakan internet tapi not in the right way. Ada tadi cyberbully, Nah, betul. menyebarkan hoax, Betul. radikal online. Makanya tonton acara ini sampai selesai. Itu dia. Makanya kita butuh banget upaya penanggulangan. Nah, upaya penanggulangan itu kita lakuin dengan cara memberikan sosialisasi literasi digital ke berbagai sektor Ilham, terutama pendidikan. Nah, diantaranya dengan mendorong dimasukkannya materi literasi digital ke dalam kurikulum formal. Nah, gitu. setuju banget. Di sekolah emang harus banget diajarin deh kayaknya. Dan juga gerakan ini itu mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Karena ya seperti yang tadi gue bilang ya, apalagi dengan adanya pandemi, kita bisa lihat bahwa sekarang itu semuanya lebih ke digital. Event ini aja sekarang digital. Betul, digital tuh baik sebenarnya. Bisa belajar masak, belajar jualan, bisa produktif dimanapun bidang yang kamu suka. Tapi kalau misalnya dibuat negatif ya kan gak seru ya. Nah itu dia. Dan satu hal lagi, ketika kita mau masuk ke dalam dunia digital, we have to make sure semuanya sudah siap sebenarnya. Betul, dan Siberkreasi ini hadir dari inisiatif bersama berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan juga pemerintah dan media. Nah itu dia. Dan juga kita pengen ucapkan terima kasih untuk mitra jejaring Siberkreasi yang telah mendukung terselenggaranya acara Siberkreasi Netizen Fair Virtual Event 2020. Terima kasih ya. By the way, di Siberkreasi kali ini buat kamu netizen asik di rumah dapat menyaksikan virtual talks tentang digital parenting, digital economy, digital lifestyle and content, digital society, dan juga digital governance. Bakal ada juga sesi bincang-bincang dengan komunitas di Berkreasi Talks. Oke. Dan juga selalu ada music performance yang asik. Nah, ya kan? Pasti itu ditunggu-tunggu ini. Ada Kunto Aji. Iya.
Pamungkas. Yura Yunita. Petra Sihombing. Ini kesukaan gue nih 420. Hei, yang ini aku juga suka, ada Project Pop. Oh jelas dong kalau nah, ini. Nah itu dia. Dan yang lebih serunya lagi ya, teman-teman, lo bisa saksiin Siberkreasi Netizen Fair 2020 Virtual Event ini sekaligus merasakan experience yang seru dengan menonton melalui tampilan 360. Waduh. Gampang lagi caranya. Sorry kalau kamu nonton 360 itu sudah badan aku semuanya. Kayak kanan Julio, kiri Julio, maaf. Gak apa-apa. Caranya langsung aja masuk ke homepage www.snf2020.id. Yes. Terus klik icon gallery privacy. Alright. So, enjoy the experience. Nah itu dia. Dan sekarang Ilham, kita bakal ada virtual talks digital parenting untuk guru, orang tua, dan anak. Yang akan membahas detail mengenai teknologi gap antara anak, orang tua, guru, dan dampaknya terhadap pembelajaran jarak jauh atau itu PJJ. Dia. Karena kan sekarang semua itu pembelajaran jarak jauh ya. Adek gua juga kuliahnya tiap hari tuh depan laptop. Sekolahnya maksudnya. Adek gua juga tiap hari depan laptop. Oh iya? Tiap hari depan laptop. Nah kita bakalan ngobrolin gimana caranya biar itu sekolah depan laptop tetap efektif dan menyenangkan. Betul sekali. Dengan moderator Dina Haryana dari Yayasan Sejiwa. Narasumbernya ada Indriatno Banyumurti dari ICT Watch. Yes. Ada Astrid Tiar. Ada Natasha Rizky juga. Cakep-cakep semuanya, Ilham Ramdana. Tapi istrinya teman kantor kita. Aku takut. Pokoknya jangan kemana-mana netizen asik. Enjoy your time. Stay creative, stay positive. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat Siberkreasi dimanapun berada, saya punya tamu-tamu istimewa, keren-keren. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Yang pertama adalah, saya menyebutnya Mas Ibe, alias Indriatno Banyumurti dari ICT Watch. Kami sama-sama di Siberkreasi. Dan Mas Ibe ini sudah malang melintang di dunia literasi digital, juga penggiat serta pemerhati digital parenting. Inilah dia Mas Indriatno Banyumurti yang nanti saya boleh panggil Mas Ibe aja ya Mas ya? Boleh, Om juga boleh. Bu. Om Ibe. Tadi udah mau nyebut Om, sekarang jadi Mas. Keren-keren. Nah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya punya dua tamu yang cantik-cantik. Yang pertama adalah Astrid Tiar, Mbak Astrid, pemeran wanita dengan dua putri Annabel dan Isabel yang berusia 7 dan 4 tahun. Selamat datang bersama kita di sini. Mbak, selamat datang. Terima kasih ya. Terima kasih juga loh sudah mengundang aku ke sini. Oh, senang sekali bisa hadir ya. Terima kasih banyak. Dan ada Mbak Aca alias Natasha Rizky, seorang artis dengan 3 putri yang putri-putrinya semuanya pakai nama M ya. Ada putranya ya Mbak ya? Putranya satu, oke. Ya. Megumi, Miska, dan Miguel. So, selamat datang. Mari kita melihat langsung kepada persoalan kita di ranah digital saat ini terkait dengan anak-anak kita. Izinkan saya bertanya dulu pada Mas Ibe. Mas Ibe, sekarang kan kita berada di masa PJJ nih ya. Nah, aku pengen tahu nih, Mas melihat gap seperti apa sih yang terjadi di antara anak, orang tua dan guru? Ya, permasalahannya pada masa PJJ ini seperti apa? Ini menarik sih kalau kita berbicara PJJ ya. Apa ya? Kita kayak mau nggak mau, suka nggak suka, ujuk-ujuk bahasa Indonesianya apa ya? Mabdunduk gitu ya. Tiba-tiba harus berkutat dengan yang namanya teknologi digital. Saya nggak tahu Bu Dina, tapi even saya sendiri yang bergerak di bidang IT, make Zoom aja ya baru tahun ini gitu ya. Tapi sekarang ibu-ibu arisan udah Zooman semua gitu ya. Guru-guru pun sama, dari dulu ketika kita berbicara harus e-learning segala macam, malah udah buat apa segala macam, itu kan istilahnya udah nanti aja gitu. Sekarang kita bisa tatap muka segala macam. Begitu tiba-tiba pandemi muncul, guru-guru pun tergagap langsung bagaimana ini harus menyikapinya, bagaimana sebenarnya mengubah dari pola belajar yang konvensional harus digiring ke pola belajar virtual, pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ini kan menarik gitu ya. Blessing in disguise-nya sebenarnya ya kita jadi akhirnya
benar-benar memanfaatkan teknologi digital ini for something yang positif sih, buat sesuatu yang positif, buat sesuatu yang memang bisa kita manfaatkan untuk pendidikan itu sih. Dan kalau ngomongin gapnya ya itu tadi akhirnya ya suka nggak suka ya memang kita harus belajar, pasti nggak ada yang istilahnya memang tiba-tiba, nggak ada yang instan, tapi emang ini dipaksa untuk cepat belajar gitu. Jadi guru mungkin nanti Mbak Astrid sama Mbak Aca juga bisa sharing gitu gimana pastinya sebagai ibu harus menjadi katalisator anak-anak untuk pembelajaran jarak jauh ini. Tapi yang menarik sebenarnya di luar ini semua kalau kita ngelihat tadi ngomongin digital parenting virtual talks ya, kenapa ya narsum cowoknya cuma saya sama Kimba Family, mungkin nanti ada bapak di situ. Jadi kesannya gitu ya ketika kita bicara parenting, tanggung jawab terbesar itu seolah-olah ada di ibu gitu ya. Padahal ya nggak tahu juga sih sebenarnya, nanti mungkin Mbak Dina atau nggak tahu peran dari suami-suami Mbak Aca maupun Mbak Astrid gimana. Tapi ini juga menjadi tantangan ketika bicara gap gitu. Gap ntar ngomongin gimana sih ibu bisa mengadopsi, bapaknya kemana? Ya, itu juga menjadi harus kita diskusikan juga nih Mbak Dina. Iya, wah keren itu ya, sebuah refleksi yang sangat baik. Tapi untungnya adalah jadi Mas Ibe paling ganteng di sini. Iya sih, Ya. walaupun akhirnya jadi ya saya menyamar biasanya kalau saya biasanya jadinya kalau udah di lingkungan seperti ini namanya saya jadi Indri. Iya. Baiklah. Jadi Mbak Astrid ya, ini punya putri yang 7 tahun dan 4 tahun. Saya ingin tahu nih, apakah mereka sudah pegang gadget saat ini? Gini, jadi kebetulan aku tipikal orang tua yang bukan anti juga sih, cuman jarang untuk memberikan mereka gadget gitu. Jadinya kalau misalnya untuk sehari-hari seperti mencari tugas sebelumnya, karena yang sekolah sebelum pertama kali adalah Anabel. Itu memakai handphone aku sendiri gitu. Jadi mereka nggak punya iPad, nggak punya laptop sendiri awalnya sebelum PJJ ini datang gitu kan. Nah di situ pada saat punya laptop sendiri akhirnya mau nggak mau aku harus membelikan mereka laptop satu persatu. Itu akhirnya membuat gap yang sangat besar antara aku. Karena aku juga tidak terbiasa menggunakan laptop karena semuanya sudah menggunakan smartphone dan gampang dibawa kemana-mana. Jadi untuk laptop tuh seperti kayak ya ampun, ini terakhir tahun 2005 nih pengerjaan skripsi nih kayak gitu-gitu, kapan lagi nih masukin Word lagi kayak gitu-gitu. Jadi aku belajar lagi mau nggak mau. Jadi selain aku juga ikutan belajar pakai Google biar di rumah gitu, kalau nggak YouTube Google sendiri cari tahu sendiri gitu kan, ini gimana caranya mengupload, ini gimana caranya ini, karena gak mungkin dong depan anak, sama-sama belajar ya, gengsi ya seorang ibu. Betul, Di situ betul. nanti besok aku kesannya mengajari anak, padahal aku juga baru belajar. Dan aku di sini kita berdua sama-sama belajar. Memang awalnya sulit banget. Aku kasihan sama anak-anak karena kadang aku juga emosi gitu ya. Nada suara jadi tinggi gitu kan. Yang tadinya do sama re sekarang sampai si gitu, kadang la gitu. Jadi aku pernah kita istirahat. Jadi udah deh nggak usah PJJ daripada kita jadi berantem terus. Yang harusnya kan kita nih PSBB tuh ada bonding. Tapi karena PJJ ini akhirnya kita bukan bonding. Anabel jadi kesel sama mamanya seperti mamanya nggak sabaran. Mamanya juga kesel, ini kenapa begini gitu. Mama ini kameraku tiba-tiba nggak ada. Kemana dia perginya ya? Bapaknya kerja. Jadi aku mesti cari tahu sendiri, kesemuanya tuh sendiri, dan belum lagi aku ibu yang bekerja, kadang waktu menyuruh aku untuk harus segera pergi karena ada live gitu. Di situ benar-benar pembelajaran awal-awal tuh ya, bulan Februari, Maret, April sampai Juni tuh wow luar biasa. Tapi sekarang kita sudah menghadapi sama-sama, sudah berusaha bersama-sama. Anabel pun sekarang sudah mandiri. Cuman karena mungkin selama ini tuh kan Anabel dikatakan anak yang gaptek gitu ya, karena aku nggak terlalu suka memberikan dia tontonan gitu. Jadi kalau ada obrolan sama teman-temannya tentang game terbaru, dia hawa, mama itu tadi apa ya, LOL. Oh itu ketawa, lol, aku gituin. Ternyata mainan ya. Cuman sampai akhirnya aku baru memperkenalkan dia itu ya baru-baru ketika dia kelas 1 SD. Karena mau nggak mau di sini Mbak. Karena pergaulan pembicaraannya seputar itu. Udah bukan video Barbie yang aku download lagi, udah nggak berlaku untuk anak zaman now gitu. Jadi kalau aku kasih tahu Anabel permainan, Anabel sehari-hari bermain seperti saya waktu kecil. Kita main karet, kita main tabenteng, kita main bekel, kita main bola. Itu semuanya aku lakukan apa yang aku lakukan gitu. Tapi kalau untuk mengerjakan tugas yang
harus melalui Google, ya kita mencari itu sama-sama. Jadi nah tahun ini adalah tahun dia yang sebenarnya kayak gelagapan gitu loh Mbak, yang tadinya nggak pernah tahu harus mengoperate semuanya, sekarang mau nggak mau sepertinya dia ya dijerumuskan untuk mandiri gitu, untuk bisa mengoperate semua sampai akhirnya dia bisa mengelabui aku gini, ternyata laptopku canggih loh. Wah canggih kenapa? Nih aku bisa nonton YouTube. Wow, dia bisa mencari YouTube itu. Siapa yang ngajarin Kak? Aku cari tahu sendiri. Disitulah aku langsung, wah aku mesti berperan nih dalam memprotek ini gitu kan. Jangan sampai kebablasan. Nah disitulah peran suami untuk, ayo dong kamu cari tahu nih supaya ya itu tadi iklan-iklan kan kadang kalau dulu kan udah ada proteksi ya kan Mas ya. Kalau sebelumnya aku juga baru tahu setelah dia bisa menemukan si YouTube itu karena bahaya sekali untuk game yang awalnya bagus tapi ternyata tidak bagus terakhirnya gitu-gitu sih. Dan kata lain mamanya mesti belajar banyak ya. Kenapa Bu? Mamanya mesti belajar banyak. Harus belajar banyak karena supaya nggak ketinggalan jangan anaknya dia, malah lari ya, mamanya ini, masih merangkak gitu ya. Itu dia karena mau nggak mau jadi sekarang anaknya yang bukan cuma anaknya dua yang belajar, terutama untuk pada saat PJJ ini ibunya pun harus belajar. Jadinya itu putrinya yang 7 tahun dan 4 tahun, yang 4 tahun juga sudah aktif di ranah udah digital. karena sudah sekolah TKA kan, jadi ya mereka juga harus menggunakan laptop karena kalau iPad kadang ada papan tulisnya guru, mama nggak bisa ini, malah dia yang jelasin kata temanku mesti pakai laptop TK. Enak TK bisa ngomong gitu, karena kalau misalnya pakai iPad nggak kelihatan papan tulisnya guru di sebelah situ tuh kayak kakak tuh. Oh iya, akhirnya mesti pakai laptop tuh. Karena mereka sekolah semuanya kan, gitu. Yang paling kasihan anak TK sih Mbak, karena ya ini harusnya tempatnya mereka bermain gitu ya, untuk berkomunikasi, bersosialisasi. Akhirnya sosialisasinya ya sama aku, Mbak. Dan binatang peliharaannya doang sama tanaman. Harusnya bermain bersama teman-teman. Ya, tiba-tiba jadi mama dan jadi guru juga ya. Itu iya betul sekali. Tapi aku yakin pasti sudah melakukan yang terbaik buat anak. Nah aku juga pengen dengar nih dari Natasha Rizky, Mbak Aca ya. Dengan 3 putra putrinya yang 6 tahun, 4 tahun dan 2 tahun. Nah ini strateginya gimana nih Mbak di masa PJJ ini? Karena tiba-tiba yakin jadi guru juga ya di rumah. So ngadepin anak-anak yang 3 anak begitu. Yang satu mungkin belum di ranah digital ya, yang 2 tahun ya. Tapi barangkali yang 6 dengan 4 tahun kudu ya. Iya. Nah gimana ini strateginya gimana? Ini kayaknya di sini aku lebih ke curhat kayaknya ya sama Kak Astrid ya. Iya jadi benar-benar sih Mbak, aku ngerasain gimana perubahannya di saat pandemi ini gitu, yang awalnya kita sama sekali nggak tahu gimana pembelajaran mereka di sekolah benar-benar secara detail gitu, karena kan benar-benar ya udah itu guru gitu yang benar-benar serahkan ke mereka. Tapi ketika kita akhirnya harus tahu nih, apalagi harus ngupload pelajaran mereka, terus belum lagi Zoom-nya, ada Zoom in Zoom out-nya, ada wah ribet banget, terus harus ada presentasi. Terus apalagi kan anak aku kan udah 1 SD nih, yang 1 TK. Dan yang bikin aku lumayan agak keteteran itu adalah ketika jamnya tuh sama gitu. Jadi aku tuh lumayan sih senewan banget sama sih kayak Kak Astrid di awal-awal bulan, sekitar 3 sampai 4 bulan pertama itu aku rasanya tuh aku tuh sampai nangis. Jadi pernah ada satu titik di mana aku seudah stuck itu, aku sampai nggak tahu harus berbuat apa. Dan waktu itu kebetulan Desa lagi pergi gitu, suami aku juga lagi nggak ada di rumah, lagi kerja. Ada satu titik di mana aku kayak, aduh gue tuh bisa nggak sih gitu. Ini gimana ya, semuanya kan ada deadline-nya kan ya Mbak, semuanya tuh dikumpulin tanggal segini, tugas ini, dan sementara kan ini dua-duanya tuh ada tugasnya gitu. Ini anak TK kok tugasnya udah kayak gini sih. Terus ini anak SD juga kayak gini banyaknya, aduh aku udah pusing banget. Terus sementara mereka semua tuh pada ayo dong bu, ini udah mau mulai bu, ibu ini gimana, wah gitu ya. Itu aku benar-benar kayak rasanya tuh meledak banget, akhirnya aku nangis sendiri. Terus kayak anak-anak aku tuh sama ibu kenapa, enggak ibu gak kenapa-kenapa kok gitu. Padahal itu rasanya kayak wah ternyata gini ya gitu. Sampai akhirnya ketika aku udah melewati itu, akhirnya aku ngomong sama suami aku kayaknya butuh waktu di mana ada hari di mana aku benar-benar harus free time deh di semasa pandemi ini anak-anak sekolah. Jadi aku merasa ketika aku udah mulai stuck gitu, aku biasanya
bilang sama suami aku, ayo kita kerja sama yuk gitu. Karena di sini kayaknya nggak bisa nih kalau aku terus gitu. Karena anak-anak kita ya mungkin moodnya pada saat itu juga mendengarkan kamu gitu, jauh lebih mendengarkan kamu daripada aku gitu. Sampai akhirnya di mana Desa bilang, ya sih Boy, ya udah kamu sabar ya, yang kuat yang sabar. Ya udah maksudnya kan ya sabar, pasti sabar, namanya ibu pasti udah kayaknya kesabarannya akan lebih luas ya kalau udah ngadepin yang kayak gini-gini gitu. Jadi dengan kata lain suami ikut terlibat juga ya? Akhirnya finally, jadi ketika itu akhirnya kalau anak aku nih yang kedua nih, yang pertama kan udah gede ya Bu, maksudnya udah lumayan bisa mengontrol, udah bisa mandiri gitu, udah bisa zoom sendiri gitu. Walaupun kadang-kadang suka recet juga sih. Tapi kalau yang kedua ini kan masih ketergantungan banget sama orang tua. Ketika kalau nggak didampingin mereka nggak mau. Tapi di mana sewaktu-waktu aku juga harus ada kerjaan, mau nggak mau kan aku harus lempar juga nih ke yang ada di rumah siapa. Kalau misalnya lagi ada suami aku di rumah, ya udah gimana caranya kamu mengkomunikasikan ke anak kamu. Nah siapa tahu mereka lebih mendengarkan gitu ya. Alhamdulillah sih, maksudnya dengan satu kerjasama itu tercipta kerjasama yang baik ya antara orang tua gitu. Dan guru pun juga alhamdulillah sangat-sangat membantu gitu. Ketika aku udah mulai kesulitan untuk mengerjakan soal yang menurut aku ini udah ini gimana sih, ini bener nggak ya? Aku takut gitu salah gitu, karena kan udah mulai beda-beda gitu pelajarannya. Terus aku sih jujur aja sama gurunya, Miss ini bener nggak sih di sini? Ini bener nggak sih uploadnya di sini? Ini bener nggak sih gitu? Jadi bener-bener emang harus kerjasama antar guru dan anak dan orang tua tuh bener-bener harus seimbang gitu sih Mbak. Terus terutama untuk strategi aku ke anak aku sendiri gitu. Biasanya aku kasih reward buat mereka. Jadi kalau mereka ya nurut sama aku, mengerjakan tugas-tugas dan zoom dengan baik, itu biasanya aku kasih reward ke mereka. Kalau dalam seminggu ini kalian mengerjakan tugas sesuai deadline, terus nurut sama ibu di saat kita lagi zoom, nggak bikin ibu senewan, ya kita sama-sama seneng kan. Kakak kan maunya senang, ibu juga pengennya senang. Jadi aku kan juga sebel ngeliat ibu marah-marah. Jadi kalau gitu kakak juga harus baik sama ibu juga baik sama kakak gitu. Nanti ibu kasih reward ya setiap minggu. Oh gitu Bu, oke mainan ya, ya udah, oke ibu janji. Tapi ditagih saat itu loh Mas, udah ditagih ya udah kan, itu udah janji kan Kak. Jadi ya udah, oke ya udah ntar ibu beli ini nih ya. Jadi ya itu sih upaya yang sejauh ini aku dan suami aku bisa lakuin gitu. Bagus sekali ya. Dan me time-nya ada dalam satu minggu berapa kali tuh me time? Finally aku bisa me time tuh di hari Jumat. Jadi 4 kali dalam satu minggu. Apanya? Sorry. Sekolahnya? Bukan me time. Oh aku. Ya, aku biasanya hari Jumat sama hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu sama suami aku, hari Jumat biasanya aku sama teman-teman aku, hari Minggu itu pasti ya full sama keluarga. Jadi kayak bener-bener, karena kan Senin sampai Jumat aku udah ngabisin semuanya buat SMK ini, terus juga pastinya aku lebih banyak di rumah gitu. Terus ya biasanya itu sih aku bilang sama suami aku, boleh ya aku pergi sama teman-teman gitu. Oh ya boleh lah, itu biasanya tiap hari Jumat. Dan itu kan aku ada usaha juga, jadi emang itu dimana aku tuh untuk free time aku sendiri. Betul. Dan itu alhamdulillah pengaruh banget sih gitu. Jadi kayak untuk men-charge diri aku juga. Bagus banget ya peranan ayah ya di dalam parenting di ranah digital ini ya, khususnya pada masa PJJ mereka terlibat gitu. Ini Mas Ibe gimana nih? Tolong ditambahkan Mas peranan para ayah nih. Aku apresiasi betul ya untuk para ayah yang betul-betul membuat waktu untuk berbagi dengan keluarga dan mendukung istri dengan memberikan waktu untuk para istri untuk punya me time ya, melakukan hobi mereka, ketemu teman-teman dan lain-lain. Gimana nih Mas Ibe? Mendukungkah? Iya jelas, itu tadi yang saya bilang gitu ya, ketika kita berbicara parenting itu banyak yang langsung ngomong peran ibu gitu ya. Padahal ayah sendiri punya peran yang tidak bisa dikesampingkan. Betul. Gitu ya. Mereka punya posisi, tadi juga Mbak Astrid, Mbak Aca juga udah sampaikan bagaimana sebenarnya perannya itu gitu ya. Mungkin tidak sebesar porsi peran ibu yang karena memang harus day to day, hampir istilahnya 24 jam kasarannya memang harus ada bersama anak. Tetapi kan tadi bagaimana suaminya Mbak Aca misalnya memberikan, oh ini
boleh me time, itu kan sebenarnya juga sebuah peran dari ayah gitu ya, nggak ngerasa dari seorang ayah juga di situ berperan. Berarti walaupun akhirnya saya tersadar ini waktunya sama teman-teman yang baca kita curi berarti ya, hari Jumat ini soalnya. Jadi kita curi di sini. Oke, dan ya itu tadi, jadi ketika kita berbicara peningkatan kapasitas parenting, ya itu tadi kita sebenarnya harus berbicara di dua hal itu, di dua pihak, baik ayah maupun ibu, walaupun tentunya ibu harus punya posisi lebih ini karena lebih lama bersama anak. Itu sih Mbak Dina. Iya, jadi ini anak kita nih, bukan anak ibu aja kan Iya. ya. Jadi mau nggak mau ayah perlu berbagi ya Mbak ya, dan rasanya itu akan membuat kita para ibu juga merasa terdukung, kemudian ngerasa bahwa aku dicintai juga. Kehadiran ayah ternyata luar biasa penting. Dan ini juga salah satu yang sering dicurhatkan oleh para ibu yang suaminya belum cukup mendukung para ibu tersebut. Jadi aku senang betul mendengar suami terlibat, dan aku yakin Mbak juga seperti itu di rumah, mendukung juga. Mendukung, tapi lama-lama karena dia capek sendiri dibilang gini, "Mah, udahlah nggak usah terlalu fokus, nggak mungkin gak naik kelas, udah pasti naik kelas semua ini." Jadi dia mengajarkan, mungkin aku karena terlalu tegang, terlalu perfeksionis, jadi kayak bikin tugas kemarin, beneran aku bikin tugasnya wow gitu ya, pada Mama emang mau diajarin bisnis atau gimana sih anaknya, mau presentasi segitunya gitu ya. Jadi kadang suami tuh karena mungkin dia banyak kerjaan, jadi kalau misalnya setiap ada waktu luangnya aku selalu minta tolong dia gitu, bantuin dong ngerjain PR yang ini, kamu yang ini aku yang ini ya. Lama-lama dia ngeliat hasilnya, kok hasil mama lebih bagus, akhirnya dia memprovokasi dengan, udahlah gak usah terlalu fokus, toh juga kan nanti lulus semua kok, jadi kamu santai aja. Jadi mereka yang membuat aku jadi, peran ayah membuat jadi rileks agar gak terlalu tegang gitu. Jadi maksudnya suamiku adalah dikerjain aja tugasnya, tapi gak mesti harus kayak melukis, kamu seperti langsung lukisan yang gak perlu, nanti gurunya malah tahu ini bukan pekerjaan anaknya loh, ini pekerjaan kamu. Juga ya, kadang memberikan masukan-masukan yang kadang tensi ibu kan lebih tegang gitu ya, lebih kayak pengen membuat hasil yang maksimal gitu buat tugas-tugas dari anak-anaknya. Gitu. Iya, memang sih yang penting anak-anak enjoy ya. Dalam masa PJJ ini mereka nggak ketemu teman-teman. Kalau mereka bisa senang dengan apa yang dilakukan itu udah luar biasa. Betul. Aduh, aku appreciate banget ya nih, ini dua ibu-ibu muda mewakili para ibu di Indonesia. Bagaimana berjuang di dalam menghadapi pandemi ini, tiba-tiba nggak hanya jadi ibu, tetapi menjadi guru pula. Harus belajar teknologi, harus betul-betul menahan emosi ketika dia kelelahan. Kita apresiasi betul para ibu muda di rumah. Semangat ya ibu-ibu sekalian, juga bapak-bapak. Semoga terus menyemangati ibu-ibu dan keluarga dan mendukung istri dengan mendampingi anak-anak. Mas Ibe, sekarang aku pengen ke Mas Ibe nih. Aku pengen menarik dari Mas Ibe tentang suasana yang ideal ya dari keluarga di masa pandemi ini, atau nggak usah masa pandemi ya, secara umum sebagai parents itu harusnya gimana sih sebagai orang tua untuk bisa menjadi digital parents yang baik ya, atau begini, namanya parents kan nggak hanya di dunia digital, tapi juga di dunia nyata juga ya. Tapi kita harus akui bahwa dunia digital ini adalah dunia juga begitu bagi anak yang mau nggak mau kita harus punya strategi supaya mereka terdukung dan selamat ya, dan mereka menjadi netizen asyik, netizen unggul ya, yang kelak bisa mencapai potensi maksimal mereka, tercapai kesuksesan mereka. Silakan Mas Ibe. Ya, mungkin saya ambil ada satu, bukan teori sih istilahnya. Ada Family Online Safety Institute, jadi sebuah organisasi di Amerika itu bikin panduan yang ringkas tentang 7 Steps to Good Digital Parenting, 7 langkah pengasuhan digital yang baik. Nah itu kita yang menariknya, nomor 1 itu ditekankan waktu itu saya ketemu sama foundernya, Dr. Stephen Balcom, dia cuma ngomong, nomor 1 nggak usah mikirin gadget dulu ya. Bagaimana kalian sebagai orang tua mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak. Ya, tadi yang dicontohkan Mbak Astrid, Mbak Aca, secara tidak langsung kita lihat bagaimana dialektika, bagaimana dialog antara seorang ibu dan anak. Betul. Ya, ini yang sebenarnya
mohon maaf, tetapi memang tidak semua orang tua, tidak semua ibu bisa mampu berkomunikasi dengan baik dengan anaknya, orang tua dengan anaknya. Padahal itu yang nomor satu, kunci dari semuanya itu nomor satu adalah itu. Nah ini Mas, terkait komunikasi di ranah digital ini, juga kita lihat bahwa bapak, ibu itu kadang-kadang juga terlalu banyak di sana Mas. Ya. Nah kalau tadi disebutkan bahwa di dunia digital saat ini, yang nomor satu adalah komunikasi. Padahal bapak ibunya juga banyak sekali pakai gadget itu. Yang gitu menarik kan, Terus saya pernah gimana berapa nih? kali sharing gitu ya sama ini. Ibu, ngomongin komunikasi nih. Sekarang kalau misalnya kita lagi main HP, tiba-tiba anaknya datang, mama, bunda, mata kita langsung melihat ke anak, apa tetap terpekur dengan layar HP-nya? Mayoritas bilang, ya masih di layar, tapi kita dengerin kok. It's not enough, nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Ketika kita berkomunikasi dengan anak, tatap mata itu menjadi satu poin yang paling penting gitu ya. Sama aja kita juga ngobrol gitu, tiba-tiba lawan bicara kita ngejawab sih, cuman mata dia ke HP kan ada nggak enak ya, something yang ini gitu. Dan itu yang poin nomor satu yang penting banget. Yang kedua adalah mau belajar. Mbak, balik lagi, ini contohnya kan tadi gitu, bagaimana Mbak Astrid, Mbak Aca, wah gitu kerja keras untuk belajar, memahami teknologi yang sudah lama ditinggalkan gitu ya. Ini kan buat saya juga suatu hal yang hebat. Yang ketiga adalah kalau memang anak-anak usia seperti Mbak Aca, Mbak Astrid ini, disarankan orang tua makanya memang parental control. Ada aplikasi parental control yang memang, dan itu banyak yang gratis, banyak yang mudah digunakan, tapi kita at least bisa mengetahui aktivitas si anak seperti apa. Kemudian yang keempat adalah bikin rules, bikin aturan yang tidak satu arah, kita harus diskusikan sama anak gitu ya. Jadi bukan ini kamu patuhi ya, udah nggak zaman lagi ya sekarang, kita harus diskusikan sama anak bagaimana membangun aturan-aturan yang memang bisa disepakati bersama. Dua arah ya Mas ya. Kenapa? Dua arah dan Dua arah melibatkan diskusi, dan ini anak udah harus ya. ditegakkan gitu, benar-benar ditegakkan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membuat si teknologi ini menjadi tempat bermain bersama. Ini juga penting gitu ya, nonton YouTube bareng, nyari film di Netflix bareng misalnya ya, main game bareng, itu juga harus dilakukan sehingga anak merasakan eksistensi orang tua nggak cuma di dunia nyata, tetapi juga di dunia digitalnya anak-anak gitu ya. Jadi mereka ada juga. Kemudian yang keenam adalah kalau anak-anak sudah menggunakan medsos, kita coba pantau juga, karena yang penting adalah jejak digital. Ini ditakutkan juga anak-anak belum paham tentang jejak digital, mereka posting seenaknya, obrolan-obrolan di dunia nyata mereka tumpahkan di media sosial gitu yang bisa dibaca oleh publik, dan ini bahaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, nah ini yang menarik, menjadi teladan digital yang baik. Menjadi teladan digital yang baik. Ini yang apa ya, yang juga sering kali ya susah-susah gampang sih ya gitu ya. Jangan bawa apa, kalau kita di meja makan nggak ada yang boleh megang HP ya. Besoknya lah itu apa lagi megang HP, ini tanggung lagi balas email kerjaan. Lah itu Bunda megang HP, ini arisan besok belum tahu di mana Zoom-nya ya, gitu kan. Jadi ada alasan untuk orang tua, tetapi alasan apa anak tidak boleh beralasan. Nah ini bagaimana kita menjadi contoh digital role model ya, teladan digital yang baik buat anak, itu juga penting, karena anak-anak apalagi di usia anak-anaknya Mbak Aca, Mbak Astrid kan nyontoh banget. Apapun yang kita lakukan itu kan pasti dicontoh banget. Begitu kita melakukan salah, terus anak kita melakukan yang sama, kan Bunda juga kemarin gitu, mati lah udah gitu, susah gitu lah. Itu jadi kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya orang tua paham, yaitu ketika memang ada transformasi sedikit ketika kita berbicara di parenting di yang biasa gitu ya, parenting dunia nyata. Kalau tadi bilang Mbak Dina bilang, dengan teknologi digital ini ada hal-hal yang memang bagaimanapun harus beradaptasi. Dan memang ini yang menarik juga, kalau Mbak Astrid baca ini kan istilahnya ibu-ibu milenial ya, ibu-ibu muda yang memang mungkin ketika disuruh belajar beradaptasi bisa dengan cepat. Yang memang kita harus worry, ya bukan worry sih sebenarnya, juga yang memang harus punya effort lebih keras kan ibu-ibu yang ada di usia saya, mungkin ibu-ibu kolonial gitu. Dan saya juga bapak di generasi kolonial. Itu kan yang ketika dengan teknologi ini tidak hanya mudah beradaptasi, tapi harus kerja lebih keras gitu ya untuk bisa memahami itu. Betul. Ini Mas, kalau tadi terkait dengan role model ya, suri toladan yang mungkin buat aku ngelihatnya mungkin itu yang paling menantang buat orang tua, paling sulit ya. Karena aku melihat para orang tua ini masih
katakanlah di meja makan ya, udah siap nih mau makan, anak-anak juga sudah ada gitu ya. Tapi masih main gadget juga nih orang tua, nggak tahu tuh ngapain gitu ya. Itu kan menurut aku harusnya itu waktu untuk menikmati keluarga tersebut. Tapi mereka justru yang merusak itu begitu. Ya ini juga saya aja enak aja saya ngomong 7 ini. Kalau saya tanya gimana Mas Ibu sendiri melakukan hal itu? Gitu ya. Karena sekarang brutal ya namanya ngomongin online gini ya, rapat tuh nggak ada waktu gitu, kapan aja rapat, termasuk jam-jam makan malam gitu kan. Betul. Yang seharusnya saya jam makan malam itu berkumpul tiba-tiba 18.30, jam 19 meeting, mana ada zaman dulu meeting jam 7 malam, nggak ada urusan kerjaan itu. Betul. Tapi sekarang ujuk-ujuk gitu ya semuanya harus kita standby di internet untuk bisa dipanggil sewaktu-waktu meeting. Nah ini juga yang ya saya sendiri harus belajar banyak untuk bisa beradaptasi dengan ini. Bagaimana saya harus bisa memberikan contoh buat anak, bagaimana saya harus meluangkan waktu buat anak dan lain sebagainya. Ini yang ya tantangan sendiri sih usia buat saya sebagai seorang ayah ya. Iya, wow. Ternyata ya sebagai penggiat pun kita sendiri menghadapi tantangan ya Mas ya. Jelas. Juga salah satu hal yang sering kali terjadi adalah sebenarnya ruang tidur kan untuk kita tidur ya. Dan kalau itu menjadi sebuah disiplin untuk seluruh keluarga, itu menurut aku juga sangat positif. Betul nggak Mas Ibe? Yeah. Karena ternyata di ruang tidur itu seringkali orang tua meninggalkan anak-anak, dia bersama gadgetnya terus nggak tidur gitu. Tiba-tiba besok susah bangun kan? Dan tentu saja kita harus melindungi anak dari predator anak yang seringkali mereka tahu, oh ini masa tidurnya anak nih, dia bersama gadgetnya nih. Wow, mulai mereka beraksi dan itu juga sesuatu yang mungkin sebagai orang tua perlu cukup waspada. Dan saya selalu mengatakan kepada para orang tua, mendingan ruang tidur sama ruang makan nih benar-benar jadi ruangan yang benar-benar bebas gadget gitu. Gimana Mas Ibu, sepakat nggak? Iya, aduh mau ngomong sepakat gimana ya, sekarang kamar kerja saya di ruang tidur sih itu juga gitu. Jadi ya dalam kondisi itu sepakat, kalau ngomongin sepakat. Cuman memang implikasinya memang yang agak sedikit sulit ya buat saya pribadi, ya itu juga mungkin alami karena ruang kerja saya tuh menyatu, tempat meja kerja saya itu adalah di ruang tidur. Jadi ya sampai malam kadang-kadang saya kan di ruang di kamar tidur gitu tapi nggak tidur gitu ya. Iya. Atau paling tidak anak-anak tahu ya bahwa itu salah satu waktu yang memang mereka harus free dari gadget ya. Ya. Repotnya lagi juga kan ini sama ruang tidur anak-anak juga kan meja belajarnya dia ya. Itu juga yang repot juga sekarang Bu. Jadi memang bagaimanapun ketika saya tanya nengok lagi ngapain, main HP aja, kamu ngerjain tugas diliatin iya juga gitu ya. Itu yang memang menjadi tantangan lagi sih Bu. Betul. Ketika berbicara itu idealnya memang seperti itu, tapi ketika kita sekarang ini bagaimana beradaptasinya untuk bisa mencari jalan tengahnya itu. Betul. Itu sih sebenarnya tantangan orang tua. Iya. Baik, kita masih ada waktu, saya pikir berapa menit lagi ya kita punya waktu. Saya pengen mengambil dari Mbak Aca, ya, Mbak Natasha Rizky. Kira-kira kita masih punya waktu 15 menit ya. Oke, apa sih tantangan yang paling gede ya saat ini? Dan strateginya gimana mengatasi tantangan itu? Ya, jadi tantangan saat ini yang paling besar menurutku adalah ketika kita sebagai orang tua tuh bisa mengontrol emosi kita sendiri sih. Karena pada dasarnya si anak sendiri belum bisa total untuk mengontrol emosinya. Berarti kan peran kita kan sangat besar gitu untuk bisa mengendalikan itu. Tapi gimana kita bisa mengontrol emosi si anak kalau kita aja nggak bisa bener mengontrol emosi kita gitu. Makanya mungkin aku sebagai orang tua gitu, balik lagi tadi yang udah aku bilang, kita harus sama-sama kerjasama juga antara suami dan istri gitu, ayah dan ibu tepatnya. Karena mungkin bukan cuma aku sama Kak Astrid aja gitu yang yang lagi mengalami ini gitu. Mungkin ibu-ibu di luar sana banyak yang mengalami itu, bahkan yang anaknya lebih banyak daripada kita gitu. Aku 2, Kak Astrid 2, aku 3, mungkin ada yang 5. Teman aku ada yang punya anak 5, 6 malah. Dan mereka tuh bener-bener mungkin kalau dibandingin aku nggak ada apa-apanya kali aku gitu. Mungkin mereka bisa lebih stres lagi gitu. Jadi makanya strateginya adalah sejauh ini yang bisa aku lakukan adalah
ketika kita yang tadi dibilang sama Mas Ibe, ketika kita bisa mengkomunikasikan perasaan kita dan juga perasaan si anak secara bersamaan gitu. Karena kita nggak bisa maksain diri sok bahagia atau sok lagi baik-baik aja ketika kita nggak jujur gitu dengan perasaan kita sendiri, akhirnya yang kena anak gitu. Dan itu sering banget terjadi gitu, kayak misalnya sebenarnya anaknya nggak kenapa-napa gitu, lagi baik-baik aja, tapi aku tuh bisa yang kayak, kamu tuh sebenarnya bisa nggak sih gitu, kamu bisa nggak sih ini, kamu tuh yang bener dong, ibu tuh udah capek gitu. Padahal terus anak mengatasi emosi waktu terjadi perasaan seperti itu gimana? nah itu Ambil anak, meditasi atau sholat atau gimana? iya. Dan anak aku tuh akhirnya kayak, ibu kenapa sih gitu, enggak kok, akhirnya aku nyesel gitu, akhirnya aku menenangkan diri gitu kan. Nah cuman makanya balik lagi, ketika aku udah mulai kayak gitu, kayaknya gue harus diem dulu deh gitu. Jadi ya itu tadi, kita kayak butuh waktu untuk diri kita sendiri, gak usah lama-lama, mungkin kayak 5-10 menit aja udah cukup untuk mendem dikit gitu, sampai akhirnya kayak gue gak boleh kayak gini deh gitu. Ini kan juga bukan cuman buat anak-anak gitu, tapi ini untuk kita semua gitu. Sampai akhirnya itu tadi aku bilang sama anak-anak bahwa ini bukan cuman buat ibu, bukan obsesi ibu-ibu nih yang pengen terbaik buat anaknya, kayak tadi Kak Astrid pengen banget bikin yang bagus buat anaknya. Aku pun juga gitu. Kayak misalnya anak aku lagi Zoom, aku tuh bisa ini suaranya, ayo ibu-ibu banget kan, itu kecil banget, gedein. Enggak, ibu udah mulai gitu-gitu kan. Udah gitu anak aku yang kayak, kenapa sih ibu gini-gini mulu gitu, ya udah kita gedein gitu. Nah, jadi kayak semua ibu pasti pengen lah yang terbaik buat anaknya, tapi balik lagi gitu, jangan sampai kita memaksakan diri gitu. Jadi saling ngomongin ke anak, ya bener tadi diajak komunikasi anaknya. Kalau anaknya lagi nggak mood, ya mungkin kita sabar dulu gitu, walaupun sebenarnya udah di ubun-ubun ya, kesabarannya udah bisa cepet nggak sih, udah gitu, padahal gurunya udah standby tapi anaknya masih main-main gitu. Jadi ya emang ya bener sih, kita intinya komunikasi itu paling penting tadi kata Mas Ibe. Terus udah gitu kita harus jujur sih sama diri kita sendiri juga. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu gitu kehendak kita ke anak. Begitu pula juga kita berdua sebagai orang tua diomongin masing-masing sih. Dan yang tadi terakhir menurut aku kayaknya bisa deh dipakein tips tadi itu ketika kita memberikan suatu reward ke anak. Jadi anak tuh merasa, gue tuh kerja kayak gini bukan buat orang tua gitu, tapi aku belajar ya buat diri aku sendiri gitu. Jadi anggaplah kita nih seperti seorang guru yang ada di sekolah. Jadi ketika anak-anak merasa, wah aku berhasil, oke, ibu kasih ini sesuai janji ibu ya gitu. Jadi aku kayak ada papan reward gitu, ditaruhin bintang-bintang. Nanti ketika bintangnya udah banyak, itulah dia dapat hadiah dalam seminggu. Biasanya apa tuh hadiahnya? Biasanya hadiahnya mainan, permen, terus kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak mereka ada rasa kepuasan sendiri gitu, dan kebanggaan titik bahwa ya ternyata walaupun lagi SFH kayak gini, nggak cuma di sekolah kok bisa mendapatkan kesenangan gitu, bahwa di rumah juga, walaupun sebenarnya ya kalau ditanya juga mereka pengennya di sekolah daripada di rumah gitu. Pasti ya. Jadi itu sih maksudnya upaya yang sejauh ini aku dan suami bisa lakukan. Keren banget. Suka masak nggak? Nggak suka sih, tapi kayak seminggu tuh paling cuma 3 kali, 4 kali. Lumayan ya. Aku ngomong sama Desta juga kan, kayaknya aku nggak bisa deh kalau setiap hari masak gitu kan, lagi kayak gini. Paling aku Sabtu Minggu aja ya, atau enggak cuma Sabtu Minggu. Tapi untungnya ya itu sih yang paling penting kan, tadi kata Mas Ibe adalah peran suami itu juga penting banget untuk mensupport istrinya gitu. Karena biar bagaimanapun ya itu tadi, ini anaknya bukan anak aku loh, anak kita gitu. Iya betul. Nah, siapa tahu salah satu hadiah pada anak adalah masakan yang dia sukai ya, dibuatkan oleh ibunya. Wah itu keren banget ya. Baik Mbak Astrid, aku mau tanya, katakanlah kita ingin membalance ya antara dunia nyata dengan dunia digital, tapi yang asik gitu buat anak ya. Nah, punya strategi nggak untuk dibagi pada teman-teman kita di luar sana, para ibu muda juga? Apa yang dilakukan Mbak? Menyeberangi antara dunia digital dan dunia nyata gitu. Betul. Kalau aku lebih gini, strategi untuk anak-anak supaya nggak stres, karena bagaimanapun mereka stres loh. Betul. Karena mereka kangen teman-temannya, mereka nggak mau ketemu mamanya sebenarnya ngajar gitu, mereka mau ketemu gurunya, mereka pengen belajar langsung. Jadinya aku sekarang setiap hari aku tuh selalu berpikir apa yang mereka lakukan selain di depan komputernya, agar mereka punya dunia lain lagi selain dunia mayanya mereka yang mengerjakan semuanya di situ, tinggal klik aja.
kertas udah nggak dipakai lagi sekarang gitu ya. Jadi aku setiap hari tuh aku membuat sebuah cerita dengan mereka yang kita kerjakan dari Senin sampai Minggu gitu. Kadang Minggu mereka pentas di depan kakek neneknya. Oh, keren sekali. Itu agak norak sih. Inilah dia Annabel Isabel. Udah mereka drama di situ, mereka nyanyi di situ, mereka ngedance itu. Jadi mereka ada pentas setiap minggu. Mereka ada gazebo ya di rumah kalau nggak salah itu ya. Iya, tapi pentasnya beneran memakai kostum, memakai umbul-umbul. Mereka bikin sendiri umbul-umbulnya kayak cheerleaders. Nah, selain hari Minggu itu ya kita bikin kegiatan sampai akhirnya aku bikin tenda, Bu. Aku bikin tenda di rumah, ada tenda Annabel, tenda Isabel, tempat mereka bermain di situ. Jadi ya setidaknya mereka ada kegiatan lain selain dia bersama dengan gadgetnya. Nah, kalau untuk bersama dengan si laptop dan dunia mayanya mereka itu, sekarang kan pelajaran udah ujian segala macam udah melalui gaya kartun, gaya games gitu ya. Dan disitulah kita bermain bersama. Kayak matematika cepat, diktenya udah seperti ada permainan games gitu dengan hitungan waktu berapa detik, ada 20 soal. Kadang jadi kita sama bapaknya bertiga, siapa yang paling pintar? Nanti Annabel kita berdua sengaja, awas loh jangan so pintar. Jadi kan mereka seneng kalau kalau akhirnya mereka menang, kita yang kalah gitu. Padahal ya itu sebenarnya kita bisa mempercepat juga. Cuman gara-gara supaya ada memacu, supaya Annabel dapat reward atau wah aku hebat nih gitu, aku bisa nih mengalahkan mama papa. Ya disitulah kadang aku mengerjakan tugasnya bersama-sama karena bagian besar tugasnya itu dengan cara games dan ada digital cerita kayak misalnya tentang kegiatan rukun keluarga, bagaimana ada sebuah kartun satu RT gitu lagi membersihkan lapangan tuh ceritanya nanti soalnya pertanyaan sedang apakah yang mereka lakukan, ngapain tadi ya kak, jadi kita kayak gitu-gitu, tadi dia bersihin kolam ya, enggak mah tadi yang gini jadi ya justru menceritakan itu sih itu akhirnya keren banget ya. Aku suka sekali ide tadi ya, jadi mempersiapkan mereka untuk sebuah performance ya di depan kakek nenek. Walaupun itu penontonnya kakek membuat neneknya mereka doang. bergerak ya, kreatif. Itu sebetulnya membantu banget tuh untuk perkembangan otak mereka dan melepaskan diri mereka dari dunia online. Ya itu bagus banget. Tapi satu yang menarik yang tadi Mbak Asri ceritakan sebenarnya adalah selain tadi membangun kreativitas anak, bagaimana orang tua mau memisihkan waktunya untuk dedicated ngajak anak bermain. Betul sekali. Untuk berkreasi bikinin tenda. Terus tentunya juga kan mereka performance juga kan dipandu ya. Itu kan gak semuanya mau untuk meluangkan waktu seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang yang sering kita dengar kan kenapa sih anak-anak sering akhirnya terus aja main HP karena orang tuanya juga merasa udah deh gitu lah biar anak saya tenang aja, biar tenang pegang HP. Itu yang gak dilakukan Mbak Astrid kan. Dan ini menjadi contoh yang luar biasa gitu bagaimana sebenarnya kalau kita sering mengeluh anak kita sering di HP, dipertanyakan lagi peran orang tua sejauh mana mau meluangkan waktu bermain bersama anak gitu, ngobrol sama anak atau melakukan hal-hal lain bersama anak di luar dunia online-nya mereka. Nah, itu yang menjadi catatan penting juga sebenarnya karena ya ini sebenarnya self critic sih karena saya sendiri juga kadang-kadang kalau udah capek ada main HP, anak yang nganggur. Saya kemarin sempat gitu ngajakin anak belajar main catur gitu ya. Wah, awal-awal seneng gitu. Terus kan karena ya anak saya baru belajar, saya sendiri akhirnya jadi bosen kan main caturnya kan gitu kan, pasti kan aduh gini kalau nggak ada tantangan buat saya, nah itu kan susah banget gitu loh ketika anak saya nggak main catur lagi, ntar ya gitu loh, ngajakin ayo pak main catur lagi, bentar ya gitu lagi ada kerjaan gitu aja karena sayanya malas. Nah itu sebenarnya itu sendiri yang penting buat orang tua bagaimana melawan rasa malas, rasa istilahnya bagaimana bisa dedicated waktu lah. Itu yang penting dedicated waktu untuk bermain bersama anak. Iya. Ini poin banget ya buat kita semuanya bahwa kehadiran orang tua untuk enjoy the moments dengan anak karena sebenarnya anak ini waktu untuk menjadi anak nggak banyak dengan kita. Jangan sampai nanti suatu ketika mereka udah nggak jadi anak gitu, artinya udah jadi orang dewasa, kita menyesal gitu ya bahwa dulu kok waktunya nggak aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah kita punya dua ibu-ibu keren ini insya Allah menjadi inspirasi Mbak Acha dan Mbak Astrid ya untuk bisa hadir dengan anak-anak dan betul-betul membuat anak-anak hidup senang, gembira, kreatif dan ketika berada dengan orang tua itu mereka merasa kayak aku
aku bermakna gitu ya. Aku hidup dihargai dan aku hidup dengan orang tua yang sangat bikin aku bahagia banget. Itu luar biasa. Nah, kita masih punya waktu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus ya, mungkin per orang bisa ambil beberapa detik untuk itu. Silahkan Mbak Acha, silahkan. Apa pesan buat ibu-ibu muda dengan putra-putrinya di saat-saat ini? Ya, paling kalau dari aku semangat terus untuk ibu-ibu semua. Kita semua ibu yang hebat. Kita terus berusaha yang terbaik buat anak-anak kita. Dan jangan terlalu fokus sama pandeminya, tapi fokuslah bagaimana hikmahnya kita bisa lebih dekat dengan anak. Itu aja sih. Terima kasih, keren banget ya. Monggo Mbak Astrid. Ya, paling pesan-pesannya untuk tetap seperti kayak Aca, lebih sabar lagi karena bagaimanapun anak-anak juga membutuhkan orang tuanya di situ. Dan yang lebih penting adalah di sini masa sekarang ini yang harus di rumah aja bukan berarti kita juga sibuk dengan kesibukan kita, tapi yang paling utama sebenarnya memperbaiki bonding. Walaupun kadang sepele terlihat, cuman itu sangat berarti untuk tumbuh kembang mereka. That's very good point. Memperbaiki bonding. Iya, perbaiki bonding ya. Ya, terima kasih Mbak Astrid dan Mas Ibe. Kalau dari saya satu sih sebenarnya orang tua jangan pernah merasa telat untuk belajar, khususnya belajar teknologi digital ini gitu ya. Karena tahu anak-anak pasti adaptasi terhadap teknologi ini jauh lebih cepat. Mereka adalah digital native sehingga ya mereka istilahnya dikasih HP nggak usah mikir juga udah langsung pakai gitu, dikasih smartphone akan langsung pakai. Sementara kita orang tua ini harus ngetep apa, harus mikirnya panjang gitu. Nah ini jangan jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan pernah merasa terlambat untuk belajar, karena dengan belajar teknologi itulah sebenarnya adalah menjadi bekal kita untuk bisa mendampingi anak. Tidak hanya di dunia, karena sekarang anak hidup di dunia nyata dan dunia digital. Kalau dunia nyata kita sudah kenyang asam garamnya, tapi dunia digital juga jangan tinggalkan anak, karena salah satu penyebab anak-anak terpapar hal negatif di internet. Ini salah satu survei dari Teredesom bilang salah satunya adalah karena orang tua mengambil jarak dengan teknologi ini karena merasa dirinya gaptek. Jadi tetap harus belajar. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah bercengkrama dengan orang-orang yang luar biasa peduli kepada anak-anak, khususnya di ranah digital ini, bagaimana menyiasati dunia digital ini dan berhasil untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap membuat anak-anak maju, tetap berkembang dan hidup berbahagia. Kayaknya ini menjadi titik poin dari kita semua di sini. Jadi masa pandemi boleh berjalan, gak usah kita tanyakan kapan ini berakhir, tetapi bagaimana mengisinya agar anak-anak tetap asyik dan bersama kita dengan penuh harapan, dengan penuh energi mereka, tetap beraktivitas dan enjoy hari-hari mereka dengan penuh energi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa pada kesempatan, mudah-mudahan kita ketemu lagi pada Netizen Fair di tahun depan ya. Dan ayo kita lewati masa pandemi ini dengan sukacita, bersyukur. Insya Allah anak-anak kita akan bahagia dan sukses ke depan. Saya Dina Haryana, selamat meniti hari, insya Allah Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.